Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rista Devi dengan NPM 082, Ridho Kurnia dengan NPM 105, dan Zumrotul Salisa dengan NPM 112. Di sini kita akan mereview jurnal internasional yang berjudul School Principals Role in the Implementation of School-Based Management for Adiwiyata Program. Dengan topik pembahasan, yang pertama ada sumber, yang kedua pendahuluan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metodologi, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir keenam ada kesimpulan. Nah, yang pertama ini ada sumber. Nah, jurnal ini ditulis oleh Lasno, Suryansah, dan Saleh pada tahun 2019. Pada pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Dalam jurnal ini, manajemen sekolah merupakan salah satu dari 3 pilar penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, 3 hal ini yang menjadi penekanan utama dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yaitu dengan manajemen sekolah, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Juga partisipasi masyarakat. Program Adiwiyata ini merupakan salah satu kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam upaya mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam menjaga lingkungan yang sehat dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. MBS dalam program Adiwiyata merupakan wujud dari harapan dan cita-cita bersama, sehingga perlu adanya kerjasama dengan masyarakat, khususnya orang tua siswa di sekolah tersebut. Namun, perlu adanya transparansi terkait program manajemen berbasis sekolah ini. Untuk yang selanjutnya ada tujuan dari penelitian, di mana peran kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja Adiwiyata meliputi guru, orang tua, dan komite berpartisipasi merumuskan visi dan misi, tujuan, sasaran, dan program, serta dinas lingkungan hidup dan dinas pendidikan berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua ada kepala sekolah melaksanakan rencana kerja meliputi mengajak orang tua, komite, dinas pendidikan, dan dinas lingkungan hidup dalam berorganisasi. Ada pembagian tugas dalam Adiwiyata serta mewujudkan prestasi pelaksanaan sekolah Adiwiyata dan membuat APBS budidaya dan lingkungan, melengkapi infrastruktur, kebersihan, dan keindahan, kurikulum berbasis lingkungan, serta melakukan penghijauan. Yang ketiga ada kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi Adiwiyata. Yang keempat ada aktor pendukung dan penghambat, di mana aktor pendukung terdapat keaktifan guru dan siswa, dukungan pihak dinas lingkungan hidup dan dinas pendidikan kabupaten, ada kebijakan pemerintah, luas tanah diperkirakan 6.000 meter persegi, pekarangan luas, gotong royong siswa, dana dari masyarakat, serta faktor penghambat di mana adanya bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor. Yang selanjutnya ada metodologi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana sumber data dalam pelaksanaan penelitian manajemen berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah di SDN Tahai Baru 2 adalah kepala sekolah, guru, orang tua, serta komite sekolah. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilakukan secara terencana dan bertahap. Kemudian dalam manajemen berbasis sekolah, keberhasilan program sekolah ini didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan sekolah. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah ini merupakan hasil sinergi kerjasama yang diberikan oleh seluruh pihak. Kemudian
Adanya program Adiwiyata menunjukkan transparansi oleh kepala sekolah dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah mengajak guru, orang tua, siswa, dan komite sekolah untuk ikut serta menunjukkan sekolah menuju Adiwiyata. Yang kedua, melaksanakan musyawarah warga sekolah dan komite pada tahun ajaran baru yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan rencana program pengembangan sekolah atau RPPS, program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah mengundang tokoh masyarakat, unsur pemerintah, baik dinas pendidikan maupun dinas lingkungan hidup, untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam rapat-rapat yang diadakan untuk merencanakan kegiatan Adiwiyata. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu adanya rapat bersama antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, serta tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyongsong lomba sekolah Adiwiyata. Kemudian dari seluruh bahasan dapat disimpulkan, yang pertama, peran sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah untuk program Adiwiyata, yaitu peran sekolah dalam menyusun rencana kerja program Adiwiyata di SDN Tahai Baru 2 sebagai pengambil keputusan partisipatif. Kemudian yang kedua, peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu implementasi rencana kerja program Adiwiyata di SD Tahai Baru 2 sebagai pengambil keputusan partisipatif. Kemudian yang ketiga, ada peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu untuk mengevaluasi dan monitoring rencana kerja program Adiwiyata di SDN Tahai Baru 2 sebagai pengambil keputusan partisipatif. Kemudian untuk faktor pendukung peran kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS pada program Adiwiyata di SDN Tahai Baru 2 meliputi yang pertama, kebijakan yang telah dibuat dan ditegakkan oleh kepala sekolah diikuti dengan aktivitas para guru dan sangat mendukung program kerja yang dibuat. Kemudian kepala sekolah mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Pisau. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah mendapat dukungan dari seluruh guru dan siswa yang berpartisipasi aktif. Kemudian sekolah memiliki sarana dan prasarana seperti gedung sekolah yang bagus. Siswa juga masih polos dan tidak banyak pengaruh dari luar. Kemudian yang terakhir yaitu pendanaan yang bersumber dari partisipasi aktif masyarakat sekitar, sebagian besar tidak menyangkut dana untuk membantu kebutuhan sekolah. Baik, sekian pemaparan review artikel jurnal internasional dari kelompok 6. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.